Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Politik. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik ya tentang jumpa pers Bapak Deddy Sitorus yang menyindir mantan presiden kita Bapak Presiden Joko Widodo. Ternyata ini jadi polemik ya teman-temannya. Jadi Bapak Jokowi lagi-lagi disentil oleh kader PDIP kemarin, Pak Hasto, sekarang Pak Deddy Sitorus. Jadi Bapak Presiden ini bilang bahwa kesabaran itu ada batasnya dan kayaknya emang benar-benar Bapak Presiden Prabowo ini murka ya teman-temannya. Kita simak videonya. Ya berbeda sedikit nih. Jangan-jangan benar ada. Jangan-jangan nih, ya kan? Tapi yang mana dulu dan kapan? Saya khawatir jangan-jangan ada kaitan dengan politik yang membuat 2020 nggak naik penyidikan. Aduh, ini jurang bang, jurang. Karena memang 2020 tidak naik ke penyidikan. 2020, kasus ini maksudnya belum dipersidangkan ya, belum dinaikkan ke sidang. Naik penyidikan. Naik penyidikan. Oke, baik. Jadi ketika bicara terkait dengan kasus Harun Masiku, suap yang di OTT itu waktu itu, kan sebetulnya penyidik waktu itu membincangkan dalam forum expose yang dibincangkan bukan hanya kasus Harun Masiku, tapi juga kaitan dengan Hasto. Itu sudah dibicarakan 2020. Tapi kemudian waktu itu ini informasinya Firly Bahuri nggak suka dengan itu. Memang Firly Bahuri waktu itu dominan ya, sebagai pimpinan dia dominan. Pokoknya itu pertanyaan Abang ke Hasto salah satunya ya. Iya. Yang belum dijawab sama dia. Iya. Dia hanya berani menjawab yang perubahan. Karena kan memang setahu saya Firly itu cukup dekat dengan Hasto. Setahu saya dari cerita-cerita. Jadi kalau dibilang politik, jangan-jangan faktor politik juga yang membuat Firly Bahuri kemudian tidak menaikkan saat itu. Tapi ketika faktanya jelas, faktanya ada, buktinya ada, sekarang naik, itu bilang itu politik lah. Sekarang yang politik yang mana nih? Yang 2020 apa yang 2025 nih? Gitu. Siapakah yang berpolitik? Ya, itu menjadi persoalan yang juga, menyebabkan kasus ini tertunda-tunda cukup lama. Tapi terlepas dari itu, justru dengan dibuka di fakta persidangan, itu semua akan terang. Karena apa? Sidangnya terbuka, pembuktiannya akan dibelejetin semua satu-satu tuh. Ya kan, akan dilihat apa sih yang sebenarnya dituduhkan itu benar apa enggak. Yang dibilang katanya ada perintah untuk merendam handphone, betul apa enggak? Katanya ada apa namanya itu kaitan dengan pemberian suap, betul apa enggak? Atau jangan-jangan dalam persidangan nanti justru akan dibuka lebih jauh lagi. Tentang apakah ada benar dugaan ada kaitan kasus di balik suap itu. Nah ini yang lebih menarik dan kita pengen nunggu itu. Ya, intinya kan istilahnya menuduh Pak Jokowi itu adalah dalang di balik revisi Undang-Undang KPK. Padahal kita tahu ya terlibat juga semua gitu kan. Nggak usah cuci tangan lah. Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Ya kan. Nah kembali lagi kepada permasalahan Hasto ini kan ya saya pikir kemarin kan juga diserang kenapa penyidik buru-buru gitu kan melimpah. Ya saya pikir nggak ada yang namanya buru-buru ya. Kalau buru-buru kan malah merugikan penyidik. Ya buru-buru malah merugikan jaksa penuntut umum yang akan bersidang. Ya buru-buru malah menguntungkan Hasto. Wah ini berkasnya belum lengkap, nih berkasnya banyak bolongnya. Ya kan kenapa sih? Ini kan tadi walaupun ketika tuduhan-tuduhan ke penyidik ya. Emang oke lah, penyidik begini-gini. Tetapi ingat penyidik kan juga ada yang mensupervisi, itu jaksa. Kan penyidik nggak bertarung di pengadilan. Ya jaksa itu kan bukan sekedar dia hanya menerima makanan jadi ya. Tapi kan kalau di KPK kita tahu sendiri dari awal dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk ya, sudah koordinasi dengan penyidik ya. Apa aja yang bolong-bolong. Sehingga kemudian ketika jaksa mengatakan ini sudah lengkap dan mereka siap untuk menyidangkan, artinya bukti-bukti sudah kuat, unsur-unsur semua sudah terpenuhi dan yakin ya untuk bertarung di sidang. Karena bagi saya kalau memang Hasto berani ya bertarungnya di sidang gitu kan. Dan tadi sudah dikatakan menambah jumlah pengacara kan nggak masalah. Jokowi menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari
pihak kepolisian dan KPK. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya? Reaksinya seperti ini gitu. Oke. Ini berarti ya sudah klimaksnya gitu loh. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti mantan Presiden Jokowi ini gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu loh. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalihan isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan, Mas Hasto itu gitu loh. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa ini, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya kan sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini, apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya. Ya, jadi dengan kembali lagi Mas, dengan adanya sidang hari ini terus Mas Hasto ditangkap, ini adalah suatu anugerah kembali lagi buat bangsa kita dan juga perwujudan dari yang saya pernah ngomong kemana-mana bahwa ini adalah jihad dari pemerintah Pak Prabowo dan juga KPK tentunya selain Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi, ya kan? Dan di sini kita lihat bahwa dengan ditolaknya gugatan pra peradilan Hasto dari yang pertama sampai yang kedua ini, bahwa benar-benar kemarin apa yang mereka lakukan dengan membuat framing, terus demo, terus bikin gerakan-gerakan seolah ada kriminalisasi atau politisasi dari kasus Hasto ini adalah tidak benar, termasuk video-video yang disimpan di Rusia itu kan Mas, yang sampai hari ini, ya kan, kayaknya saya udah malas Mas gitu, Mas juga kayaknya udah malas kan nunggu ya, kan. Soalnya kan Bu Kony tampil lagi di acaranya Akbar Faisal kan, jadi lah ini kok masih mengklaim punya dokumen-dokumen, jadi padahal orang udah nunggu-nunggu mana. Udah nggak ada, kita udah kejadiannya kan sebel jadinya gitu loh, udah nggak surprise lagi gitu. Jadi memang nggak ada Mas. Jadi selama ini apa yang diopinikan sama terus difitnah oleh teman-teman Partai Merah, ya kan, itu kan nggak benar semua Mas gitu loh. Dan kita lihat kedepannya biar aja masyarakat menilai dengan pengadilan yang ini tentunya pengadilan terbuka. Kita bisa melihat dan saya yakin bahwa pihak KPK sudah memiliki cukup banyak bukti sehingga bisa menjerat saudara Hasto ini, Mas. Karena kalau kan mereka kemarin juga masih yang awalnya kan yang setelah putusan digugurkan, yang kedua ini Mas, yang pra peradilan, peradilan, ya itu menarik, itu mungkin bisa diuraikan juga itu Bung. Jadi peradilan gugatan pertama itu teman-teman dari penasihat hukumnya Hasto ini mengajukan gugatan sekaligus dua Mas, dua kasus, yaitu kasus suapnya, untuk membatalkan kasus suapnya dan juga perintangan perintangan perkaranya lah, obstruction of justice. Nah, dimasukin dua terus supaya membatalkan tersangkanya Hasto kan. Oleh pengadilan yang pertama itu nggak diterima kasarnya. Sebenarnya ya
ditolak, tapi bahasanya nggak diterima, atau NO, Mas. Oke. Terus yang kedua, NO istilahnya. NO ya. Bukan Nahdlatul Ulama ya. Bukan. Itu ada istilah bahasa Belanda. Oke. Beribet kita. Iya, oke. Nah, setelah itu yang kedua mereka ajukan kembali lagi bahwa akhirnya pengadilan memutuskan bahwa yang kedua ini digugurkan, Mas. Digugurkan itu karena kasus Hasto ini sudah dikasih ke pengadilan. Sudah dilimpahkan ke pengadilan dan siap hari ini tadi untuk mulai sidang. Jadi itu karena pengadilan memutuskan itu mengacu ada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 kalau nggak salah itu, yang mengatakan bahwa suatu perkara itu akan gugur dengan sendirinya apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan. Itu, Mas. Jadi upaya hukum ini kalau saya lihat lagi udah nggak ada. Ya percuma juga, mereka kan yang diajukan yang kedua ini kan mengenai kasus suapnya. Kayaknya percuma juga dia mau bikin gugatan yang ketiga lagi mengenai obstruction of justice-nya, menurut saya udah nggak ada guna. Itu yang obstruction of justice itu kaitannya dengan apa ya? Yang perintangan, Mas. Jadi perintangan, contohnya nanti akan terbuka semua di sidang pengadilan adalah orang yang menghalang-halangi penyelidikan atau kasus hukum itu sendiri. Contohnya yang kita lihat sendiri, mungkin Mas kayak Hasto menyuruh anak buahnya merendam. Oh, yang itu, merendam handphone, terus suruh kabur, suruh bersembunyi, Harun Masiku atau orangnya, itu bisa. Atau kan nanti digali lagi nih, Mas, ada yang peristiwa PT IKA itu, bisa aja nanti di persidangan itu akan muncul. Peristiwa PT IKA ini bagaimana sih perintangan penyidikannya ini? Kan waktu itu kan penyidiknya, yang saya dengar penyidik KPK itu disuruh dibawa ke toilet, diperiksa segala macam urin. Ya kita nggak tahu. Ya saya nggak mau ini, ya nanti di persidangan apakah ada ditelanjangi atau tidak, Mas. Sampai nanti, segitunya ya? Iya. Nah, karena kuatnya yang memerintah ini, Mas. Yang membacking backupnya itu kuat ya. Jadi mudah-mudahan yang memerintahkan teman-teman KPK ini diinvestigasi ulang, gitu, dan diperiksa badannya, ya mungkin juga, ya segala macam lah, diperiksa air seninya, ya kan, dugaan-dugaan ini ya, Mas ya. Terus ada komando suruh balik kanan. Mudah-mudahan di persidangan itu bisa terbuka juga. Gitu. Selain itu yang obstruction of justice-nya, ya kan, di lain sisi kan nanti masalah suapnya, aliran dananya, ya kan. Kalau aliran dananya kan dengan kemarin sudah ada vonis untuk beberapa Tio itu, terus ada lagi si Saiful Bahri, terus yang orang KPU itu, ya kan, Mas. Jadi di situ udah jelas alirannya. Hanya nanti diperjelas lagi. Ini kan selain, dan itu terbuka kan? Pengadilannya kan biasanya terbuka, maksudnya bisa diikuti oleh publik ya. Nah, jadi kalau mau dibuka lagi, Mas, nantinya, kira-kira Hasto ini atau teman-teman Partai Merah ini kenapa ngotot untuk menjadikan Harun Masiku menjadi dewan? Di belakangnya nih apa nih? Itu bisa terkuak di pengadilan ya? Ya bisa saja terkuak gitu loh. Kalau memang jaksanya. Kok bisa orang dengan nomor 6, nomor urut 6 di dalam caleg gitu ya? Iya. Tiba-tiba ada apa gitu? Ada kekuatan apa kekuatan yang membuat si Harun Masiku itu dipaksakan untuk naik ke menggantikan si adiknya Taufik Kemas gitu ya. Jadi yang makanya nanti di situ kan kelihatan, Mas, apakah uang itu hanya dari Harun Masiku atau dari pihak lain juga. Pihak lain ini siapa? Waduh, ini jadi seru drama tersendiri ini nanti. Ya, jadi dari situ kan bisa terkuak bahwa yang memberikan uang ini maksudnya apa nih di belakangnya ini? Untuk apa? Apakah ada kasus-kasus lebih besar lagi, ya kan? Yang supaya gini, Mas. Harun Masiku ini kan diindikasikan, ditenggaraikan adalah
orang kepercayaan atau kerabat dari salah satu petinggi MA. Ya kira-kira begitulah ceritanya, Mas, ya kan? Yang kita juga sudah hampir semua orang tahu. Nah, kenapa pihak Hasto ini ngotot harus jadi? Ada apa ini? Ya kan? Berarti kan ada kasus-kasus lain yang lebih besar dari itu, yang untuk menyenangkan ya petinggi itu sama Harun Masiku tentunya. Dan itu berpotensi untuk terkuak nanti di sidang. Jadi nanti ada mungkin di belakang itu kan ada sambung, kan orang kan ngomong wah itu hanya uang nggak sampai berapa miliar gitu kan. Ya memang benar sih gitu, tapi kan indikasi dampaknya buat rakyat kan juga bahwa ini kan memporak-porandakan gitu loh. Yang saya bilang tadi, makanya kayak partai terbuka itu kan penting itu, Mas. Yang idenya Pak Jokowi, Pak Jokowi yang diambil PSI itu kan. Sehingga ini juga bukan hanya masalah sekedar itu. Di belakangnya kasus Harun Masiku ini ada kasus yang lebih besar lagi sebenarnya. Menurut saya Bu Mega ini adalah ibu bangsa, ya. Ibu pemersatu bangsa kita dan juga seorang negarawan, ya kan? Harusnya kan memang mendukung pemberantasan korupsi dan juga mendukung tegaknya keadilan di Indonesia. Makanya sangat disayangkan ada ucapan Bu Mega yang marah-marah kepada teman-teman KPK atau bahkan akan mendatangi kantor KPK. Ya kan, ini kan sebenarnya tidak perlu kalau orang-orang di sekeliling Bu Mega ini bukan orang-orang amatir. Kalau yang profesional dan juga negarawan, mereka pasti ngomong, Bu, ini bukti-buktinya udah kuat. Nggak mungkin kita menyelamatkan Hasto lagi. Gitu loh. Ya kan, Mas? Ya biarkanlah proses hukum yang berjalan. Ya kan, harusnya kan begitu. Tapi akhirnya, karena di sekelilingnya ini juga Bu Mega ini, makanya sebenarnya saya juga kasihan sama Ibu Mega ini gitu loh. Yang dulu juga saya sempat senang melihat beliau gitu loh sebagai perempuan yang menjadi presiden gitu kan. Nah, tapi kesini-sininya karena dikelilingi oleh orang-orang yang menurut saya nggak jelas, nggak punya sifat kenegarawan, nggak punya sifat patriotisme seperti Bung Karno, akhirnya Bu Mega juga mengikuti arus besar mereka, Mas. Yang para amatir ini loh. Yang akhirnya menjerumuskan Bu Mega yang akhirnya di mata rakyat kita jadi